Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama podcast OSIS SMA Siswa Bintaro Podcast. Di podcast ini kita bakal banyak ngobrol-ngobrol mengenai hal-hal yang menarik dan seru, pastinya relevan juga buat anak-anak muda kayak kita. Dan jangan lupa pastinya bakal selalu ada bintang tamu yang spektakuler di setiap episodenya. Nah nanti teman-teman bakal ditemenin sama aku Putri dan Natali. Tapi di episode pertama ini kita emang ada bintang tamunya, Put? ada dong, justru di episode pertama ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial karena beliau adalah sosok yang baik hati, tampan, dan rupawan. Wih, siapa tuh, Put? Bintang tamu kita yang sangat-sangat amat wow ini. Kayaknya udah pernah tahu gak sih siapa? Kita panggil aja kali ya. Ayo, 1 Pak Wator. Waduh, makasih banget ya Pak Wator. Iya, udah sama-sama. bisa nyempatin waktunya di tengah Thank you juga kesibukan. undangannya. Ya. Bapak gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah sebelum kita memulai nih Pak, pada intinya Kita buka dengan doa. Oh enggak. Jangan dong, Pak. Lanjut ya. Oke. kita boleh tahu dulu nggak, Bapak tuh sebenarnya mau ngajar di sekolah ini tuh udah dari kapan, berapa lama? Saya di sini kalau tidak salah dari 2021. 2021. Oh berarti 2021. iya udah lumayan lama ya. Ya, ini tahun ke-4 kalau nggak salah, tahun ke-4 ya. Berarti hampir semua murid di sekolah ini udah tahu kali ya sama Pak Wator. Iya, harusnya kita saling kenal. Biasa, Iya, seperti betul. Tapi boleh nggak sih kita kepoin sedikit nih tentang Bapak? Mungkin ada juga teman-teman yang mau kenal lebih jauh tentang Bapak. Yes. Mungkin awal Gimana? ceritanya gimana sampai jadi guru di sini? Ceritanya ya, jadi kan sebelum saya lulus kuliah, saya udah ngajar gitu kan, tapi di tempat yang sekolah yang ya biasa lah. Maksudnya sekolah yang tidak mensyaratkan guru untuk punya ijazah karena kebutuhan. Lalu saya pengen upgrade diri saya, upgrade tempat kerja juga. Ya kebetulan ada alumni saya share lowongan kerja di Abdi Siswa, jadi saya apply dan sampai sekarang puji Tuhan masih nyaman ya di APSIS. Ya, Bapak dari guru agama berarti awalnya? Ya memang sekarang juga guru agama saya. Sampai sekarang udah jadi Wakasek dong Iya, Bapak. tapi kan tetap guru agama pekerjaan utamanya. Ada nggak sih kesan-kesan Bapak selama jadi ngajar jadi guru agama atau Wakasek gitu? Atau nggak kayak selama jadi Wakasek, Bapak udah lama jadi Wakasek? 2 tahun Ini ya? tahun kedua ya. Tahun kedua kan? Ada nggak kenakalan murid-murid yang bikin Bapak sampai pusing 7 keliling gitu Pak? Sejauh ini sih anak APSIS tuh baik-baik ya. Kenakalannya masih dalam tahap wajar lah. Masih kalau dibandingkan pengalaman dari cerita teman-teman saya sama guru juga masih dalam tahap wajar gitu. Tinggal gimana kita menghadapi aja. Berarti emang kita baik hati banget ya, Bu? Betul, anak kampus tuh baik-baik semuanya gitu ya. Betul. Nah, ngomongin soal kenakalan murid-murid nih, kan akhir-akhir ini suka banyak banget kasus-kasus menyontek atau tindak ketidakjujuran. Betul. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, gimana caranya Bapak ini mengatasi kenakalan ini gitu? Terutama kan pasti murid-murid di dalam ujian tuh masih aja nyari-nyari kesempatan, peluang buat kerja sama teman lah. Solusi dari Bapak tuh gimana gitu? Iya, jadi kejujuran itu harus berangkat dari dalam diri sendiri ya. Mau guru, orang tua berbicara sampai berbusa-busa pun kalau itu tidak berangkat dari pribadinya itu sulit. Itu yang kedua dari lingkungan tempat tinggal. Bagaimana orang tua membiasakan anak untuk jujur sama kesalahan, sama prestasi, sama diri sendiri. Nah, baru setelah itu di sekolah. Sekolah itu ranah ketiga. Jadi kalau anaknya pribadinya itu jujur, orang tuanya juga mengedepankan kejujuran, it's okay nilai matematika kamu 35, yang penting kamu telah berjuang dengan diri sendiri, ya pasti anak juga akan memilih untuk ya udah saya dapat nilai biasa-biasa aja tapi saya hasil dari perjuangan saya, gitu. Jadi itu berangkat dari diri sendiri sih. Nah, berarti semua itu tergantung diri kita sendiri ya, Put ya. Ingat ya teman-teman, harus ditanamkan pada diri kita gitu. Betul. Dan sisi lain, setiap pelanggaran peraturan ini kan pasti ada sanksinya. Betul. Nah karena sanksi itu pasti kan ada beberapa murid yang bilang kalau
ini sekolah ini peraturannya strict lah, ribet lah, segala macam gitu kan ya. Nah kalau menurut Bapak sebenarnya peraturan-peraturan yang kita terapkan di sekolah ini saat ini seberapa penting buat mereka ke depannya di masa depan? Ya, memang banyak beranggapan bahwa APSIS ini terlalu old ya. Peraturannya tidak up to date dan sebagainya macam. Tapi memang kayak contoh, kalian itu masih dibatasin dalam penggunaan gadget, iPad, laptop dan sebagainya macam. Atau kita masih pakai buku cetak, nggak pakai e-book dan sebagainya macam. Digitalisasi mungkin dinilai lambat, tapi sebetulnya memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kamu bisa berpikir kritis, punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Contoh misalnya kamu APSIS membuat peraturan siswa tidak boleh pakai handphone, tidak boleh pakai iPad dalam mengerjakan soal. Kita bisa aja dengan mudah kamu cari jawaban dengan ChatGPT, dengan Gemini dan sebagainya macam, dengan platform-platform itu kan. Jadi kamu nggak punya skill untuk berpikir kritis. Sedangkan yang diukur itu kan kemampuan kamu untuk berpikir, menyelesaikan masalah, problem solve dan sebagainya macam. Kalau itu nggak dilatih saat SMA, saat di sekolah, kamu di dunia nyata, di dunia luar nanti, kamu akan terbiasa mengandalkan itu, gitu. Kalau kamu tidak punya kritis dari sejak dini ya, misalnya kamu bisa dibodoh-bodohin orang, ya kan, kamu bisa dan sebagainya macam hal lainnya. Jadi semua itu mungkin tidak berasanya sekarang, gitu. Kalau misalnya Pak Michael pernah nggak pakai bikin soal pakai Gemini ChatGPT, saya jadikan referensi, tapi saya tidak copy paste, ya jadi contoh aja, pasti akan diganti soal-soal. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya tuh APSIS tuh bukan old ya Pak, tapi emang APSIS tuh melatih anak-anaknya biar berpikir kritis. Betul. Emang APSIS bangga aku Put. Yap, biar baik juga ke depannya ya Pak. Betul. Kan Wakasek, Bapak Wakasek, guru agama, pastinya berkaitan sama budi pekerti anak-anak nih. Iya. Pasti kan dari 4 tahun ini Bapak pasti melihat suatu pola anak-anak atau kayak Bapak menemukan suatu kebiasaan yang biasanya tuh teman-teman atau anak-anak seumuran aku sama Putri ngelakuin. Ada nggak sih salah satu kebiasaan yang kalau bisa tuh pengen Bapak hapus dari teman-teman di SMA Siswa Bintaro ini gitu? Kebiasaan apa ya? Saya rasa setiap angkatan punya ciri khas masing-masing sih. Tidak ada, misalnya dari angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang tuh nggak ada ciri khas pembeda. Ya. Tapi saat pola kesamaannya mungkin satu, pasti ada di antara teman-teman di angkatan itu yang kadang feeling lonely sih, merasa sendirian karena nggak ditemenin. Tapi dia itu perasaan dia aja, merasa sendirian karena dijauhin guru. Tapi itu perasaan dia aja gitu. Saya selalu menemukan kasus yang serupa di setiap angkatan gitu. Padahal saya bilang nggak, itu cuma perasaan kamu aja. Jadi kalau yang lain semua punya ciri khas masing-masing. Ada angkatan di mana angkatan itu jagonya di olahraga. Gitu. Ada angkatan di mana angkatan itu jagonya di band. Tahun ini saya lihat di kelas 10 yang sekarang kayaknya di musik. Jadi untuk setahun 2 tahun ke depan akan terus cariin lomba-lomba musik gitu. Ya kan? Jadi punya ciri khas masing-masing gitu. Ada angkatan di mana bandelnya berantem gitu, fisik. Sekarang kayak bandelnya belum ada yang bandelnya kata-kata orang tua dan sebagainya macam gitu. Nah, jadi yang paling sering dilihat, yang paling sering ditemukan tuh yang feeling lonely itu. Dia mungkin dari feeling lonely jadi depresi jadi nggak berkembang. Nah itu kalau udah sampai pada tahap itu, siswa-siswi yang demikian, kita mulai dari lingkungan sekitar di kelas, teman-teman berusaha untuk catch up, bapak ibu berusaha untuk kasih perhatian. Itu sih saat ini yang terus berpola itu, yang anak siswa-siswa yang merasa sendirian, feeling lonely dan sebagainya macam. Berarti kalau bisa dihapus tuh berarti yang sifat-sifat yang kalau berteman tuh bergeng, klik-klik. Betul. Oke, boleh. Tapi menurut Bapak tuh teman-teman yang kayak geng-gengan gitu baik atau enggak sih menurut Bapak sendiri? Tergantung. Bisa jadi in a good way kalau itu membentuk circle budaya belajar, budaya untuk saling kritis, saling kasih masukan gitu. Memang yang namanya sahabat itu kita harus subjektif. Ya, itu bukan objektif. Punya sahabat tuh harus subjektif. Kamu pilih berdasarkan kenyamanan kamu. Beda dengan berteman. Berteman dengan siapa saja.
Tapi bersahabat ya kamu harus subjektif dengan kenyamanan. Itu boleh, kamu bikin circle dalam pertemanan tuh boleh, tapi bukan berarti kamu nggak berteman sama yang nggak dalam circle kamu. Kadang-kadang circle tuh bahayanya gini, kamu nggak diajak main nih sama teman kamu. Misalnya kamu berempat, lalu kamu nggak diajak 3 teman kamu main, pasti kamu bete kan? Bete. Ya, padahal kalau emang kamu nggak diajak kenapa? Nggak salah. Ya kan mungkin dia tahu kamu lagi ada banyak masalah dan sebagainya. Nah, itu paling buruknya di situ sih. Berarti emang sebenarnya circle-circlean itu ya wajar lah. Wajar. Iya, ini good way kok. Cuman kayak ya jangan terlalu berlebihan lah, gengs. Teman siapa aja lah. Betul. Teman sama siapa aja, kenal sama siapa aja, main sama siapa aja. Betul. Bapak tuh udah pernah menang lomba mengajar kan, Pak? Oh betul. Gimana rasanya Pak Waduh. menang lomba mengajar? Ya gimana sih. Pertama, saya tidak merasa saya lebih baik dari guru-guru yang lain. Saya cuma dikasih kesempatan aja yang Bu Anas. Ya, bukan berarti saya yang paling bagus ngajarnya, enggak. Bapak Ibu guru lain juga punya kecakapan yang sama dalam mengajar. Jadi itu hanya jadi pemacu buat saya aja untuk saya bisa show off dengan baik, ya. Dan memang jadi beban buat saya untuk setahun ke depan. Bagaimana ini loh nih guru yang menang mengajar tuh ini, jadi harus kasih contoh yang baik gitu. Nah, itu memang saya sadarin itu gitu, tanpa orang bilang tuh saya menyadari bahwa contoh no guru yang juara mengajar, ngajarnya kayak apa, bagus nggak, bosenin nggak, segala macem. Paling itu. Tapi saya tidak pernah merasa saya lebih jauh, saya tidak pernah merasa saya lebih baik daripada bapak ibu guru, karena semua juga punya cara masing-masing untuk mengajar. Tapi kalau saya sendiri jujur saya juga suka sih cara mengajari Bapak, karena kayak kalau pelajaran agama tuh saya benar-benar dapat knowledge gitu, karena biasanya kalau pelajaran agama kan yaudah kayak gitu doang, tapi kalau semenjak SMA ini diajarin sama Pak Wator kayak ternyata pelajaran agama tuh gini-gini, ternyata di ajaran Kristen tuh kayak gini-gini, jadi pengetahuannya benar-benar kayak bertambah banget gitu. Tapi teknik mengajar yang Pak Wator pakai ini seru-seru banget nih misalnya. Benar. Lagi belajar ada permainannya. Bapak tuh dapat ide dari mana tuh bisa menemukan teknik-teknik mengajar seperti itu? Jadi pertama ya, kenapa saya berusaha buat nggak ngebosenin, karena saya pernah jadi siswa di mana gurunya ngebosenin. Saya nggak mau tuh, jadi saya boleh gagal jadi guru tapi nggak boleh gagal jadi murid tapi nggak boleh gagal jadi guru. Gimana caranya ya gitu saya belajar. Nah yang kedua, memang sebelum saya mengajar di sekolah, saya tuh aktif di kegiatan pembinaan retret dan rekoreksi dengan teman-teman waktu kuliah. Jadi ngedampingin rekoreksi, retret, sekolah-sekolah lain. Saya punya jam terbang itu. Jadi saya aja bisa ngomong di depan 80 orang dalam 2 jam. Bisa. Masa cuma 30 orang doang saya nggak bisa itu. Jadi dari pengalaman itu saya belajar dan banyak hal yang saya adaptasi setiap saat gitu. Berarti emang Bapak tuh terus-menerus belajar ya. Jadi guru tuh tetap belajar, enggak belajar. Betul banget. Enggak, jadi bukan cuma murid yang belajar ya, Bapak. Betul. Terus apa sih? Bapak kan udah lama jadi guru, menang lomba mengajar. Ada nggak sih pelajaran yang bisa benar-benar kena banget di hidup Bapak gitu sampai sekarang Bapak ingat gitu? Apa ya? Saya justru mendapatkan motivasi tentang mengajar ini dan pokoknya pelajaran berharga ini ketika saya mengajar di sekolah lama. Jadi di sekolah lama saya waktu itu masih PJJ. Kalau nggak salah saya ngajar tahun 2019 atau 2020 COVID. Saya waktu itu ngajar tingkat SD ya, online. Di sekolah itu ada sekolah kelas normal, ada kelas inklusi. Kamu tahu kelas inklusi? Inklusi itu berkebutuhan khusus. Oh iya. Okay. Ngajar Zoom anak SD aja itu susah. Iya benar. Apalagi ngajar Zoom anak ABK. Iya. Ya kan? Wah itu susah banget. Kita ngomong apa itu belum tentu dia udah teriak-teriak, keliling-keliling, segala macem. Nah, saya tuh setiap ngajar di kelas itu dengan Zoom itu susah banget. Ya Tuhan, gimana ya caranya? Apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Dan saya kan nggak berhadapan dengan manusia normal. Iya. Ada karena kebutuhan khusus dan dia emang ada shadow teacher di kelasnya, di yang menemani mereka. Tapi suatu hari saya waktu Zoom itu
saya saat lagi males ngajarnya, saya lihat anak itu didampingin sama orang tua. Saya lihat tatapan orang tuanya itu penuh harapan biar anak itu terus belajar. Di tengah keterbatasan anak itu, orang tua itu sabar. Saya mikir ya, ini orang tua kan hidup 24 jam sama anak ini. Terus mengikuti segala aktivitas. Dia aja yang orang tua, yang udah 24 jam bareng anak ini, dia nggak pernah patah semangat. Ya kan? Toh tugas saya cuma ngajar selama 2 jam, selesai gitu kan. Jadi kenapa saya harus males gitu? Kenapa saya harus nggak semangat? Jadi, nah itu yang saya bawa sampai sekarang gitu. So that's why kalau saya marahin siswa, saya negur kamu, yang saya lihat tuh bagaimana kecewanya orang tua kamu kalau tahu kamu dihukum. Kalau kamu berprestasi tuh bagaimana bangganya orang tua kamu kalau kamu belajar. Itu sih. Wah, Ya. keren banget Pak Water. Wow. Jadi Bapak udah selain berpengalaman mengajar ke teman-teman kita yang istilahnya normal, Bapak juga berpengalaman ke ngajar teman-teman yang memang punya kebutuhan khusus. Iya. Keren. Selama ngajar teman-teman yang punya berkebutuhan khusus itu, Bapak apa kayak cara ngajar Bapak tuh sama atau beda? Beda dong. Jauh lebih ceriang, jauh lebih. Ya ngajar anak SD ya, kamu tau ngajar anak SD ya kayak gitu. Ya, saya nggak bisa praktekin di sini. Saya udah lupa, lupakan. Berarti pengalaman itu juga yang bikin Bapak tuh mengevaluasi mengembangkan cara mengajar Bapak. Betul. So makanya kenapa saya kadang-kadang ceria banget di kelas. Ya, Karena benar. basic saya itu ngajar anak SD sebetulnya. Oh, Gitu. kita kira Bapak ceria abis sama istrinya dikasih Iya. hadiah gitu kan. Habis gajian, Habis gajian mungkin ternyata emang Oke. Bapak Wator ini sangat ceria ya. Baik Betul, hati, kita betul sombong. sekali. Betul sekali. ramah bintang 5. Betul. Betul sekali. Terus juga Bapak kan sekolahnya merupakan guru agama nih, Wakasek juga, Iya. pengurus choir juga. Oh iya. Ya kan ya? Iya. Terus pernah nggak sih Bapak tuh ngerasa jenuh, terus cara Bapak tuh kayak kalau misalkan nih harus ngajar lagi siang di jam-jam siang, tapi Bapak tuh udah capek banget, terus Bapak biasanya ngapain biar nggak jenuh gitu? Justru choir itu jadi stress release saya. Jadi karena saya suka choir sejak saya SMA. Ya, saya suka choir sejak saya SMA. Justru dengan adanya choir saya jadi mood saya jadi balik. Saya sangat tidak terbebani untuk ngurusin choir. Karena itu emang salah satu dunia saya selain ngajar. Bapak sendiri juga punya choir di luar. Betul sekali. Disebutkan namanya. Nah, Apa tidak enggak? usah. Berarti Bapak ada berapa lama tuh mengurus choir dari SMA itu emang udah membentuk tim sendiri atau Bapak cuma ikut Oh di sekolah? enggak. Dulu kan kalau saya sekolah saya punya choir waktu saya di sekolah. Terus di kampus saya ikut choir inti di kampus ya. Bertemu dengan kalau kamu tahu Katono, Kak Medi yang paduan suara itu senior saya dan teman saya di kampus. Jadi setelah saya di kampus jadi saya ada banyak keinginan. Pengen konser paduan suara udah pernah. Pengen lomba paduan suara udah pernah. Nah, yang ketiga pengen punya choir sendiri. Nah, akhirnya saya bentuk bersama teman-teman gereja itu tahun 2017 atau 18. Ya, udah lumayan lama. Gitu, sampai sekarang. Berarti Bapak udah pernah ikut lomba choir? Oh, udah. Teman-teman kan, apalagi teman-teman AFSIS nih, choirnya keren banget nih. Puji Tuhan. Baru Betul sekali, keren banget. Iya. Juara 3. Menurut Bapak tuh ada nggak sih kekurangan atau kelebihan dari teman-teman choir AFSIS nih yang bisa mungkin teman-teman yang choir tuh melihat Bapak kan sebagai guru choir mereka mau denger menurut pendapat Bapak gimana? Gini ya, juara Vespa Rawi itu seperti mimpi saya. Gitu. Jadi saya waktu saya SMA, sekolah saya waktu SMA kebetulan sangat support dengan choir. Saya waktu itu pernah juara di salah satu sekolah besar, juara 1, pernah juara di UNJ, pernah masuk ke 5 besar lomba paduan suara di IPB dan ITB, pernah tuh. Tapi di Vespa Rawi selalu kalah. Oh, berarti Bapak belum pernah menang di Vespa? Iya. Ketika saya jadi murid, jadi alumni, saya ngadepin adik-adik juga nggak menang. Karena memang level kesulitannya tuh tinggi banget gitu loh. Itu lebih mungkin kalau olahraga DBL tuh setara DBL, bahkan lebih dari DBL. Lebih level tuh tinggi banget. Gitu. Jadi saya jujur
saya dengan Katono dengan Kamedi Kuatik Wayo sangat terharu pas tahu kita bisa menang dan mengalahkan dan cuma kalah sama 2 sekolah yang emang favorit untuk juara satunya itu dari angkatan saya, dari sebelum saya itu juara terus. Jadi saya nggak kaget gitu. Yang kayak kaget tuh Apsis bisa peringkat 3 gitu. Tapi ya puji Tuhan. Keren banget. 3 aja tuh udah seperti semua mimpi. Iya, betul banget. Aku juga kebetulan nonton live-nya gitu kan. Dan itu benar-benar keren banget. Itu latihannya berapa lama tuh? Apakah Bapak melatih langsung atau? Enggak, saya dibantu sama 2 teman saya yang tadi, Pak Hartono dan Kamedi. Hartono lebih fokus ke sonisasi, notasi, ya, dan teknik. Kalau Pak Medi lebih fokus ke dinamika bernyanyi, ekspresi, balancing suara. Kalau saya fokusnya cuman ke mengatur bagaimana anak-anak bisa menyanyi dengan nyaman, dengan baik gitu loh. Mental bagaimana, gitu sih. Keren. Pak Wator nih benar-benar multi talenta, keren, mantap banget. Udah jadi guru, Pakasek, terus choir dari lama gitu kan. Ya, udah. ada lagi. 100 dong nilainya abis ini. Kamu kan bukan murid saya kelas 11. Kamu kurang muji Putri. Oke, abis ini. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan terakhir di Bapak. Oke. Kan Bapak apa sosok yang benar-benar dikenal hampir dari seluruh angkatan maupun sama alumni-alumni. Oh, ya? Ada nggak sih kata-kata penutup, bukan kata penutup apa ya? Wejangan atau nasihat motivasi lah dari Bapak buat aku, Putri, teman-teman yang dari kelas 10, 11 ataupun apalagi teman-teman kakak-kakak kelas yang lulus ini, ada nggak sih kayak motivasi? Jangan cuma satu. Setelah ini, setelah lulus sekolah, mungkin kamu kuliah atau berkeluarga dan sebagainya macam, menjadi orang yang baik, jadi orang yang sukses. Jangan lupakan asal-usul kamu kalau kamu adalah warga abdi siswa. Siap. Oke. Nah, kemudian Tadi katanya laki. Laki. Ayo, apa-apa, it's okay, bercanda. Emang terakhir nggak sih, Bud? Udah terakhir. kayak gak berasa guys, kita udah selesai. Emang kayak tadi pesan kayak sebentar banget tahu Pak, kurang banget waktunya. Terus jangan dari Bapak, diinget ya teman-teman, jangan lupa kita adalah warga abdi siswa. Nah, kita juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Wator karena menyempatkan diri untuk datang ke sini, meluangkan waktunya. Terus juga buat teman-teman terima kasih banyak udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow, subscribe akun sosial media SMA Mahasiswa Bintaro biar nggak kelewatan kalau misalkan Podcam ini udah update episode terbaru, karena Podcam ini akan update episode yang nantinya akan mendatangkan tamu dan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jangan tunggu terus ya guys. Nah Bapak, sebelum Bapak balik mengundurkan diri, kita minta oleh-oleh dari Bapak. Minta oleh-oleh, oke. Kita tuh sangat keren, tamunya yang kita minta oleh-oleh. Jadi nggak susah Pak, kita cuma minta tanda tangan Bapak. Oke. Nah, kita ada salah satu project di Podcam ini, kita minta tanda tangan setiap tamunya di papan yang sangat indah ini. Oke. Boleh Bapak sebelumnya juga bisa pilih dulu nih, spidolnya mau warna apa? Tahu nggak kesukaan saya warna apa? Biru, Salah. Kuning, Salah. pink. Saya suka warna ungu. oh. Tadi saya mau jemput ungu sih. Ya, saya tadi mau jemput ungu. Boleh Bapak tanda tangan di sini. Ini gimana ya? Sama aja. Oh ini ya. Sama aja sih. Di bawahnya ya? Iya. Sorry ya. Wis, mantap. Lihat guys, episode pertama kita. Tamu pertama kita guys. Nah, teman-teman, terima kasih banyak udah yang nonton, yang udah ngikutin Pak Wator, ngikutin kita dari awal hingga akhir episode ini. Kita bakal ketemu lagi sama teman-teman di episode berikutnya. Semangat terus dan jangan lupa nonton kita di mana ya? Instagram, di YouTube, dan dengerin juga di Spotify. Bye-bye. Bye. Terima kasih teman-teman.